Bab 431. Mengalahkan Raja Naga dengan 3 pukulan. Raja Naga, inilah kesempatan terakhirmu. Berlututlah dan menyerahlah atau aku akan membunuhmu. Li Qingfeng mencibir, lalu memberi perintah dengan suara dingin. Dia membuat penilaiannya dan tahu bahwa tim taring serigalanya telah mengalahkan tim taring naga. Raja Naga sama sekali tidak punya uang untuk bersaing dengannya. Tim taring naga mungkin lebih kuat dibandingkan yang lain, menaklukkan benua naga bukanlah masalah baginya. Namun, namanya tiba-tiba hilang di hadapan tim taring serigala yang tak terkalahkan. Tim Wolfang adalah tim terbaik di dunia. Sejauh ini, tak ada tim lain yang bisa disejajarkan dengan tim Wolfang. Apa? Berlutut dan menyerah. Ketakutan muncul di wajah orang-orang di sekitar ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Lily. Semua orang tahu siapa Raja Naga itu. Mustahil memintanya, Raja Benua Naga, untuk berlutut dan menyerah. Orang-orang mulai bertanya-tanya siapa orang ini. Semua orang menatap King Feng Li dengan tatapan iba, menduga ada yang salah dengan pikirannya. Hahaha, akhirnya aku mendapat kesempatan untuk menyaksikan betapa sombongnya Raja Serigala. Kau tidak punya kualifikasi untuk memintaku menyerah. Raja Naga tertawa terbahak-bahak, tetapi itu tidak menutupi rasa dingin di matanya. Niat membunuh telah muncul dalam hatinya, niat untuk membunuh King Feng Li yang kesombongannya benar-benar membuatnya marah. Raja Naga menguasai seluruh benua naga, mengalahkan banyak sekali master. Tak seorang pun pernah punya nyali untuk membuatnya berlutut. Namun, seorang pemuda muncul dan memintanya berlutut untuk menyerah. Bukankah itu penghinaan baginya? Raja tak pernah bisa dipermalukan. Tak ada raja yang takluk, raja sejati hanya berjuang sampai mati. Raja Serigala, kau tidak akan tahu seberapa kuatnya aku sampai kau mencoba kemampuan unikku. Tunjukkan padaku apapun yang kau miliki. Jangan menunggu sampai kau mati. Jangan terlalu sombong, Raja Serigala. Jurus pamungkasku sangat kuat, hanya ada 3 tinju, tapi aku pun tak bisa mengendalikannya. Jadi, jangan salahkan aku kalau aku membunuhmu, kata Raja Naga dengan arogan. Keterampilan unik yang dimiliki Raja Naga berasal dari gurunya, yang mana luar biasa kuatnya. Guru Raja Naga telah memperingatkannya untuk tidak menggunakan jurus-jurus itu dengan mudah karena begitu digunakan, seseorang harus mati dan juga ada efek samping yang signifikan. Namun, Raja Naga tidak punya pilihan selain menggunakannya karena ia ingin membunuh Lily. Raja Serigala, hari ini aku akan mengalahkanmu hanya dengan 3 pukulan. Mengalahkanku dengan 3 pukulan. Lily Feng terdiam sejenak, lalu kilatan dingin melintas di matanya. Ia menjawab dengan suara dingin, kalahkan aku dalam 3 pukulan. Kau tak mampu melakukannya, tapi aku akan mengalahkanmu dengan 3 pukulan hari ini. Keduanya menjadi semakin sombong, semakin liar, dan membuat takut semua orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitar merasa gembira sekaligus takut. Mereka menantikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua raja tersebut. Raja Naga berhenti bicara dan mulai mengumpulkan kekuatannya sambil berjalan menuju Lily. Setiap langkah yang diambilnya meningkatkan momentumnya. Ia bagaikan naga ganas yang baru saja bangun. Pada akhirnya, momentum kuat di sekelilingnya berubah menjadi aura yang membuat siapapun yang berada di dekatnya tak mampu berdiri kokoh. Bang! Begitu Raja Naga menginjak tanah dengan kaki kanannya, sebuah lubang besar terbentuk di sana. Hal itu membuat semua orang di sekitarnya tercengang. Hanya monster seperti Raja Naga yang mampu menggali lubang di tanah hanya dengan 1 langkah. Raja Naga menggerakkan tubuhnya bagai naga ganas yang terbang ke angkasa. Dalam sekejap mata, ia muncul di hadapan Lily dengan kecepatan cahaya. Ia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, yang bagaikan cakar naga yang mencabik-cabik udara. Vikamar, frum, frum, frum. Geraman naga terdengar samar-samar dalam gerakan tinju Raja Naga, yang menjulang tinggi ke angkasa. Ini adalah tinju naga ilahi, keahlian unik Raja Naga yang tidak akan pernah digunakan sembarangan. Ia hanya akan menggunakannya pada musuh yang tangguh. Pupil mata Li Qingfeng mengecil saat melihat tinju naga peri datang. Rasanya seperti seekor naga ganas yang baru saja bangun dan menunjukkan kekuatannya yang tak terbatas, membuat jantung Li Qingfeng berdebar kencang. Tak heran jika Raja Naga menjadi raja kedua teratas di dunia kegelapan, ia mengalahkan Raja Harimau dan Raja Macan Tutul yang levelnya jauh di bawahnya. Li Qingfeng tidak mau gegabah. Ia mengangkat kepalanya dan melolong seperti serigala. Serigala itu melolong dengan suara yang sunyi, ganas, dan jahat, dengan niat membunuh yang sangat kejam tersembunyi di dalamnya. Seekor serigala biru yang menakutkan muncul di depan dada King Feng Li. Sebagai respon terhadap tinju naga peri milik Raja Naga, ia memulai keterampilan uniknya, totem serigala melolong, tinju Raja Serigala. Lily tidak menggunakan tinju Raja Serigala bahkan saat menghadapi Raja Harimau. Namun, kali ini ia tak ragu menggunakan jurus uniknya untuk melindungi nyawanya, karena ia merasakan adanya bahaya dari Raja Naga.
Raja Naga merupakan satu-satunya yang dapat menjadi ancaman bagi Raja Serigala. Astaga, keduanya sama-sama kuat. Mana yang lebih kuat, auman naga atau lolongan serigala? Tak perlu dikatakan lagi, Raja Naga jelas lebih kuat, karena naga lebih kuat dari serigala. Aku setuju. Tidakkah kau lihat dia seperti naga yang ganas? Orang-orang di sekitar tidak bisa lebih bersemangat lagi dengan pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Tinju Naga Dewa, gumam Raja Naga. Ia mengangkat tinju kanannya, merobek udara, dan menghantamkannya ke kepala Li Qingfeng. Tinju Raja Serigala, geram Li. Ia merobek udara dengan tangan kanannya dan membidik tinju Raja Naga sambil melolong seperti serigala. Tak satu pun dari mereka memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, mereka menghadapi yang tangguh dengan ketangguhan, dan membiarkan kekuatan mereka bertabrakan. Ledakan. Tinju Naga Dewa dan tinju Raja Serigala saling bertabrakan, menimbulkan suara dentuman keras seolah-olah dua kereta api saling bertabrakan dengan kecepatan tinggi. Suara ledakan itu mengguncang semua lampu yang tergantung di langit-langit, menghancurkannya berkeping-keping, dan melemparkannya ke sekeliling dengan ledakan dahsyat. Orang-orang di sekitar berteriak memilukan dan tersungkur oleh ledakan, tergeletak di tanah dengan wajah berlumuran darah. Mereka yang berdiri di belakang ketakutan melihat pemandangan itu, dan mulai mundur. Raungan naga dan lolongan serigala itu begitu melengking dan memekakkan telinga, sehingga orang-orang langsung menutup telinga, muka mereka semua berubah. Beberapa orang di depan sudah menyesal berdiri begitu dekat dengan medan pertempuran. Mereka hanya ingin melihat pertempuran dengan lebih jelas, tetapi tidak pernah menyangka akan terhempas oleh ledakan dahsyat itu. Ketakutan tampak di wajah banyak orang. Ledakan dari para raja sudah menghempaskan mereka, belum lagi pertarungan sungguhan dengan mereka. Mereka sudah bisa membayangkan diri mereka akan terhempas hanya dengan satu pukulan. Sang raja tak pernah hidup dalam imajinasi orang biasa. Kekuasaannya melampaui apapun. Tak satu pun raja mundur. Li Qingfeng tetap tenang sementara wajah Raja Naga memerah. Ia terkejut karena kekuatan penuhnya tidak berpengaruh apapun pada Li Qingfeng. Kau baru saja memukulku, sekarang giliranmu menerima pukulanku. Li Qingfeng mencibir. Kepala serigala di dadanya berubah menjadi merah darah. Ia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan melemparkannya ke arah Raja Naga dengan paksa sambil melolong seperti serigala. Raja Naga mencoba menghalangi, tetapi gerakan Li Qingfeng begitu cepat, secepat guntur. Tinju Li Qingfeng tiba bahkan sebelum ia sempat memperkuat dirinya dengan tinju naga peri. Bahaya. Raja Naga merasakan bahaya yang mendekat, tetapi satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menangkisnya dengan tinjunya. Tinju Raja Serigala milik Li Qingfeng bergerak seperti kereta api berkecepatan tinggi, menghantam tinju Raja Naga dan mendorongnya mundur 5 langkah berturut-turut. Tinjunya terasa sakit seperti terbakar, dan darahnya pun teredam. Li Qingfeng tiba-tiba melemparkan tinju kanannya sementara Raja Naga mundur karena cedera. Li Qingfeng mengerahkan lebih banyak kekuatan kali ini, kekuatan dari seluruh tubuhnya, kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Raja Naga terkejut, serangan ketiga dari King Feng Li mendarat di dadanya seperti meteorit dari luar angkasa bahkan sebelum dia sempat menyadarinya. Bang! Tubuh Raja Naga terhantam keras oleh tinju Raja Serigala milik King Feng Ali dan terlempar. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan setumpuk darah. Raja Naga terbanting keras ke tanah, tak mampu bangun untuk beberapa saat. Raja Benua Naga, Raja Naga, kalah. Dia mengalahkan Raja Naga dengan 3 pukulan. King Feng Li mengalahkan Raja Naga hanya dengan 3 pukulan. Bab 432. Leluhur Keluarga Wang. Apa? Raja Naga kalah. Ekspresi terkejut di wajah orang-orang lebih dilebih-lebihkan daripada ekspresi yang akan mereka tunjukkan jika orang tua mereka meninggal. Siapakah Raja Naga? Ia adalah Raja Benua Naga, penguasa tertinggi di ibu kota. Namun, sosok yang begitu tangguh, raja pertempuran di hati semua orang, dikalahkan oleh Raja Serigala hanya dengan 3 pukulan. Lalu, seberapa kuatkah Raja Serigala? Semua orang gemetar ketakutan saat itu. Mereka baru menyadari betapa tak terkalahkannya Raja Serigala. Dia bahkan lebih kuat daripada Raja Naga. Pantas saja dia berani mencuri pengantin wanita di keluarga Wang, dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga Wang. Saat ini, orang-orang yang berdiri di sebelah kiri mendukung Chang Qiong Wang sangat menyesali pilihan mereka. Apa-apaan ini? Mereka semua berharap tahu lebih awal bahwa Raja Naga hanyalah sampah sehingga mereka akan memihak Raja Serigala. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah mengumpat dalam hati. Namun, keluarga Ye dan keluarga Pei akhirnya bisa bernapas lega. Po Juye teringat saat ia tidak percaya pada kupu-kupu merah karena ia mengatakan bahwa Raja Serigala lebih kuat. Apa yang dikatakan kupu-kupu merah Ye terbukti sekarang, Raja Serigala mengalahkan Raja Naga seperti yang ia duga. Raja Serigala sungguh tangguh. Kupu-kupu merah Yip tak bisa tenang, matanya dipenuhi ketakutan.
Meskipun dia tahu bahwa Raja Serigala merupakan raja tertinggi di dunia bawah, dia tidak menyangka kalau lawannya begitu tangguh, bahkan Raja Naga yang tak kenal takut pun tidak akan sanggup menerima 3 pukulan darinya. Kupu-kupu merah Yip merasa agak canggung. Ia berasal dari klan Taring Naga, tetapi ia justru mendukung Li Qingfeng. Ia takut Raja Naga akan mengusirnya setelah pertempuran ini. Orang-orang yang pernah menghadiri pertemuan Tuan Muda di ibu kota memandang Li Qingfeng dengan kekaguman di wajah mereka. Mereka semua adalah pemuda, dan yang paling mereka kagumi adalah kekuatannya. Li Qingfeng seusia dengan mereka, tetapi mampu mengalahkan Raja Naga hanya dengan 3 pukulan, yang membuat mereka sangat mengaguminya. Raja Naga terus batuk darah, ia mencoba berdiri, namun, ia terluka parah dari sebelumnya sehingga ia tidak punya kekuatan untuk bangun. Tinju Raja Serigala memang kuat, kata Raja Naga dengan sangat terkejut, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia merasa tinju Raja Naganya luar biasa, dan tak percaya bahwa tinju Raja Serigala itu bukanlah lawannya. Raja tertinggi di dunia bawah, jauh lebih tangguh daripada bayangan siapapun. Lili berdiri diam, terengah-engah. Meskipun ia berhasil menjatuhkan Raja Naga dengan 3 pukulan, ia menghabiskan seluruh tenaganya. Bagaimanapun, Raja Naga adalah raja peringkat kedua di dunia bawah. Li Qingfeng tidak akan bisa mengalahkannya dengan 3 pukulan jika dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika seseorang yang setingkat dengan Raja Naga muncul sekarang, maka itu akan membahayakan King Feng Li. Namun, segala sesuatunya selalu datang secara mengejutkan. Hidup memang suka datang tiba-tiba saat kita sedang melorot. Saat King Feng Li berada dalam kondisi terlemahnya, sebuah bayangan hitam bergerak ke arah King Feng Li secepat kilat dan menusuk jantungnya dengan belati. Bahaya! Li Lili merasakan bahaya yang mematikan. Ia memiliki persepsi yang akurat tentang bahaya tersebut setelah mengalami pertempuran kritis yang tak terhitung jumlahnya. Ia merasakan bahaya yang mengancam jiwa datang tepat di saat ia merasa paling lemah. Di saat yang paling berbahaya, Li Lili menggeser tubuhnya ke kiri. Jantungnya berhasil lolos dari tusukan, tetapi perutnya tidak. Perut Lili dirobek oleh belati hitam, lukanya sekitar 10 cm dan darah mengucur deras. Pakaiannya berlumuran darah, yang membuatnya tak sedap dipandang. Raja Serigala terluka, semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. King Feng. Wajah Ruyan Liu langsung berubah menjadi terkejut, ia berteriak putus asa. Ia hampir pingsan saat melihat Li Qingfeng terluka. Bos! Biksu, si botak, dan yang lainnya pun memucat dan menjerit saat melihat luka-luka Lili yang terluka. King Feng Li mengalahkan Raja Naga dan hampir menang, tetapi tiba-tiba dia ditusuk oleh belati yang membuat semua orang marah. Li Lili menyobek selembar kain dan menggunakannya untuk menutupi luka di perutnya. Ia mendongak dan melihat seorang tetua berdiri di depannya. Sang tetua sudah sangat tua, setidaknya berusia 90-an. Rambutnya memutih dan punggungnya bungkuk, tetapi ada aura kuat yang menyelimutinya, auranya begitu kuat hingga bahkan bisa melampaui aura Raja Naga. Yang lebih tua, secara mengejutkan adalah seorang master tingkat ses, seorang master tangguh tingkat lanjut. Leluhur, kau datang, sapa Chang Qiongwang dengan penuh hormat sambil berlutut di tanah, wajahnya yang pucat akhirnya mulai memerah. Merupakan suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda, leluhur. Seluruh anggota keluarga Wang menunjukkan rasa hormat mereka dengan berlutut di tanah. Master Super yang muncul tiba-tiba sebenarnya adalah leluhur keluarga Wang. Siapapun yang melihat leluhur itu tak kuasa menahan tawa, semua orang terkejut seolah melihat hantu, bahkan lebih terkejut daripada saat Raja Serigala mengalahkan Raja Naga. Semua itu karena leluhur keluarga Wang meninggal 3 tahun lalu, tak seorang pun bisa menjelaskan bagaimana ia bisa hidup kembali. Kau meninggal 3 tahun lalu, mengapa kau masih hidup sekarang? Tanya Raja Iblis Naga Hijau dan wajahnya berubah menjadi ekspresi terkejut. Diketahui bahwa leluhur keluarga Wang meninggal 3 tahun lalu. Saat itu, ia sedang menghadiri pemakaman dan menyaksikan leluhurnya terbaring di peti mati. Bagaimana mungkin lelaki tua ini bisa hidup kembali? Tak hanya Raja Iblis Naga Hijau yang terkejut, begitu pula seluruh keluarga besar di sekitarnya. Terutama Zhen Jiangli dari keluarga Li, Jianlin Liu dari keluarga Liu, dan Po Juye dari keluarga Ye, mereka tercengang melihat apa yang terjadi, karena mereka juga pernah menghadiri pemakaman leluhur. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin orang-orang yang hadir tidak merasa takut ketika mereka melihat seseorang yang meninggal 3 tahun lalu tiba-tiba muncul? Terlebih lagi, leluhur keluarga Wang sangat tangguh. Ia adalah guru tertinggi di ibu kota 50 tahun yang lalu. Putra sulungnya yang telah belajar keterampilan darinya dulunya juga merupakan guru tertinggi di ibu kota, tetapi dibunuh oleh guru ketiga keluarga Li. Leluhur keluarga Wang menanggapi keheranan semua orang dengan senyum tipis, dan berkata, maafkan saya terbangun setelah dikubur, jadi saya keluar dari peti mati. Saya tidak memberitahu kalian semua karena kalian sudah menghadiri pemakaman saya.
Meskipun sang leluhur tidak terlalu mempermasalahkannya, hal itu membuat semua orang ngeri. Memanjat keluar dari peti mati. Mereka semua berharap sang leluhur bercanda, karena hal itu begitu menakutkan bagi mereka, seolah-olah mereka sedang mendengarkan cerita-cerita seram. Hanya Chang Qiongwang yang masih tetap tenang. Bahkan, ia sangat ketakutan ketika melihat sang leluhur keluar dari peti keesokan harinya setelah dimakamkan 3 tahun lalu. Chang Qiongwang berencana mengumumkan bahwa sang leluhur masih hidup kepada publik, tetapi dihentikan oleh sang leluhur. Sang leluhur berkata bahwa ia hanya ingin bersembunyi di rumah Wang dan hanya muncul ketika dibutuhkan di saat-saat kritis. Memang, keluarga Wang akan dihancurkan hari ini dan leluhur Wang muncul dengan terkejut dan melukai King Feng Li dengan parah begitu dia muncul. Dasar tua bangka, usiamu tak pernah mengajarimu untuk tidak menyerang secara diam-diam, kata King Feng Li dengan marah, wajahnya dipenuhi amarah dan suaranya penuh amarah. Dia tidak pernah menduga munculnya leluhur keluarga Wang saat dia mengalahkan Raja Naga dan hendak melenyapkan keluarga Wang. Tidak masalah jika dia hanya muncul, tetapi dia diam-diam menyerang Li Qingshan saat dia sedang lemah. Jantung Li Qingshan mungkin akan tertusuk jika dia tidak bereaksi cukup cepat. Hina sekali, betapa hinanya leluhur keluarga Wang. Bab 433. Hari ini, bakar keluarga Wang sampai habis. Wajah Li Qingfeng muram, dan rasa sakit yang membakar di perutnya terus berlanjut. Ia tidak terluka saat membunuh Raja Harimau, begitu pula saat mengalahkan Raja Naga. Namun, ia terluka parah akibat serangan diam-diam leluhurnya. Tidak sulit membayangkan betapa marahnya ia saat ini. Persetan dengan leluhur keluarga Wang. Sebagai master level SSS dan juga seorang tetua berusia lebih dari 90 tahun, dia malah menyerang secara diam-diam. Leluhur itu baru saja melakukan sesuatu yang bahkan orang biasa pun tidak akan lakukan. Dasar keledai botak, kau cari masalah. Wajah Li Qingfeng meringis, tatapannya saat menatap leluhur itu penuh dengan niat membunuh. Keledai botak. Semua orang di sekitar tercengang melihat bagaimana Li memanggil leluhurnya. Bahkan ada yang berani memanggil leluhurnya dengan sebutan keledai botak. Namun, setelah mereka memeriksanya lebih teliti, mereka menyadari bahwa leluhur itu sebenarnya botak, hanya tersisa sedikit uban. Usianya lebih dari 90 tahun, jadi tidak mengherankan jika ia telah kehilangan sebagian besar rambutnya. Anak muda, beraninya kau memaki-maki aku. Raut wajah leluhur itu begitu muram dan dingin, seolah-olah tetesan air hujan akan jatuh darinya. Sebagai leluhur keluarga Wang, dan juga guru tertinggi yang tersembunyi di dalam keluarga, ia berada di tingkat guru tingkat SSS dan bisa dibilang hampir setara dengan seorang raja. Tidak ada seorang pun yang berani memakinya di ibu kota, kecuali Li Qingfeng. Keledai botak, beraninya aku bersumpah padamu. Dan tahukah kau? Aku akan melenyapkan keluarga Wang hari ini juga. Sindiran dingin terdengar dari mulut King Feng Li. Menyingkirkan keluarga Wang. Orang-orang di sekitar kembali terkejut. Mereka baru saja mengetahui betapa agresif dan marahnya Li Qingshan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ia bisa bersikap sama bahkan ketika ia terluka parah. Bung, setidaknya lihat dirimu sendiri dulu. Li Feng terluka, sementara leluhurnya masih kuat dan lincah seperti monster. Bagaimana mungkin dia bisa melenyapkan keluarga Wang? Hahaha, melenyapkan keluarga Wang. Harus kuakui, anak muda, kau benar-benar sombong, bahkan lebih sombong daripada aku di usia muda. Sayangnya, semua orang yang bersikap sombong di hadapanku sudah mati. Leluhur keluarga Wang tertawa terbahak-bahak, tetapi niat membunuh sudah terpancar di matanya. Keluarga Wang adalah akarnya, hidupnya, dan segalanya baginya. Kini seseorang memperingatkan bahwa ia akan menghancurkannya. Wajar saja jika leluhurnya mengamuk dan berencana membunuhnya. Sang leluhur telah memutuskan untuk membunuh pemuda arogan ini. Tunggu, membunuhnya akan terlalu mudah. Sang leluhur akan mematahkan tangan dan kakinya, lalu menyiksanya perlahan hingga ia berharap mati saja. Li melihat perutnya yang berdarah. Ia tahu lukanya tidak memungkinkannya menunggu terlalu lama. Semakin lama ia menunggu, semakin banyak darah yang akan hilang, dan semakin buruk posisinya. Kehilangan terlalu banyak darah akan menurunkan kekuatan tempurnya. Menyelesaikan pertempuran secepat mungkin, itulah satu-satunya jalan yang bisa ditempuhnya. Wus! Li Qingshan membalikkan pergelangan tangan kanannya dan segera mengeluarkan belati pencabut nyawa. Belati pencabut nyawa itu hitam pekat, memancarkan kilatan dingin. Leluhur itu memegang belati di tangannya. Oleh karena itu, wajar saja jika ia mengeluarkan belati. Seluruh tubuh Li Qingfeng memancarkan momentum yang kuat, cahaya merah darah terpancar dari kepala serigala di dadanya, membuat suasana menjadi menyeramkan dan ganas. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hantu saat bergerak, seolah-olah kilatan cahaya, tetapi detik berikutnya berubah menjadi guntur. Ia langsung bergerak menuju leluhurnya. Leluhur keluarga Wang terkesan dengan kecepatan gerak Raja Serigala, yang bahkan lebih cepat dari dirinya sendiri.
Sang leluhur mulai serius menghadapi situasi dengan Li Qingshan, karena ia menyadari pemuda ini lebih cepat bahkan ketika terluka. Sang leluhur merasa beruntung karena ia berhasil menyerang Li Qingshan secara diam-diam. Kalau tidak, ia tidak akan pernah menjadi lawannya. Li Qingshan mengayunkan belati pencabut nyawa di tangannya dan hendak menusuk leluhurnya. Leluhur itu tidak menganggapnya serius karena ia tahu belati pencabut nyawa tidak akan terlalu melukai. Ia mengeluarkan belatinya dan mengarahkannya ke belati pencabut nyawa. Kejadian aneh terjadi saat kedua belati itu berbenturan. Belati leluhur itu patah menjadi dua bagian dengan suara retakan. Apa? Belatiku patah. Ekspresi wajah leluhur itu berubah terkejut, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Diketahui bahwa belatinya terbuat dari baja berkualitas tinggi, dan berbagai mineral langka juga ditambahkan selama proses pembuatannya agar belati tersebut cukup kuat untuk menembus pelat baja. Namun, ia tak pernah menyangka belati yang mampu menembus baju besi itu akan dipatahkan oleh belati di tangan Lili. Ia tak tahu seberapa tajam belati itu. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui sang leluhur adalah bahwa King Feng Li menambahkan meteorit dari luar angkasa ke dalam proses pemurnian belatinya. Asteroid dari luar angkasa, sesuai namanya, adalah asteroid atau meteorolit. Setelah menghantam bumi dan terbakar di atmosfer, sebagian akan langsung terbakar menjadi abu, sementara sebagian lagi hanya tersisa bagian-bagian terpentingnya, yang ukurannya kira-kira sama dengan koin. Asteroid seukuran koin dianggap sebagai harta karun yang tak ternilai. Li Qingfeng berkesempatan mendapatkan satu keping, jadi ia menggabungkannya dengan material lain sambil menyempurnakan belatinya. Itulah sebabnya belati itu sangat tajam sekaligus sangat kaku. Belati apapun di bumi yang terbuat dari material biasa tidak akan merusak belati pemburu kehidupan. Begitu dicabut, ia merenggut nyawa. Itulah belati pelepas kehidupan. Berbahaya. Leluhur keluarga Wang segera merasakan bahaya, dia menggeser tubuhnya dan bergerak mundur dengan cepat. Leluhur itu gesit, namun, Li Qingfeng berada di luar jangkauannya. Ia mengayunkan belati penghapus kehidupannya dengan keras, yang gerakannya seperti kilat. Sesaat kemudian, lengan leluhur itu terpotong. Aduh, lenganku, teriak leluhur itu memilukan sambil menatap lengannya yang terpotong. Wajahnya memucat, darah muncrat dan membuat pakaiannya merah. Leluhur keluarga Wang terluka. Raja Serigala sungguh tangguh. Ya, Raja Serigala masih mampu memotong lengan leluhurnya meskipun dia terluka. Pantas saja dia raja tertinggi di dunia kegelapan. Dia menghajar habis para leluhur. Orang-orang di sekitar mulai berdiskusi secara luas, mata mereka penuh dengan ketakutan, atau bahkan rasa takut. Mereka berasumsi bahwa dengan serangan diam-diam, leluhur pasti akan membunuh Li Qingshan. Namun, yang tidak mereka duga adalah Li Qingshan mengeluarkan belati hitam dan langsung mematahkan belati leluhur tersebut, lalu memotong lengannya saat ia kehilangan kesadaran. Kehilangan satu lengan sangat mengurangi kekuatan tempur leluhur. Ia terluka lebih parah daripada yang dialaminya. Namun, kesempatan untuk menghajar leluhur itu tak kunjung datang. Ia mengambil belati penghapus kehidupan dan kembali menerjang leluhur itu. Sang leluhur mencoba melarikan diri, namun ia tidak cukup cepat untuk melepaskan diri dari King Feng Li. Raja Serigala memiliki kecepatan tercepat di dunia kegelapan, tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Ekspresi wajah leluhur berubah, menyadari bahwa mustahil baginya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, ia harus melawan King Feng Li tanpa memikirkan konsekuensinya. Sayangnya, setelah kehilangan lengannya, leluhur itu bukan lawannya, jadi ia hanya bisa membiarkan King Feng Li mengejarnya. Guru besar di ibu kota 50 tahun lalu, yang tampak tak terkalahkan dalam pandangan semua orang, kini bagaikan seekor tikus yang dipukuli oleh King Feng Li tanpa energi untuk melawan. Ah, leluhur itu menjerit memilukan lagi, lengan lainnya dipotong oleh King Feng Li. Kehilangan kedua lengannya, sang leluhur menjadi seperti elang tanpa sayap. Ia benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Li Qingfeng mengayunkan belati pencabut nyawa bagaikan kilatan cahaya dan langsung memenggal kepala sang leluhur. Leluhur keluarga Wang sudah meninggal. Leluhur itu benar-benar mati kali ini. Tidak seperti kematian palsunya 3 tahun lalu, ia tidak akan pernah keluar dari peti mati lagi. Menyaksikan kematian leluhur, seluruh keluarga Wang menjerit pilu, wajah mereka memucat. Mereka tak percaya Li Qingfeng tega memenggal kepala leluhur yang paling tangguh. Hari ini, kita akan bakar habis keluarga Wang. Bunuh, tim taring serigala, kata Li Qingfeng dengan geram, kebencian membara muncul di wajahnya. Bab 434. Singkirkan keluarga Wang dan takuti ibu kota. Bunuh, teriak seluruh anggota tim taring serigala setelah mendengar perintah dari Li Qingfeng, dan terlibat dalam pertempuran dengan tim taring naga. Tim taring naga tak pernah mampu melawan tim taring serigala. Kekalahan Raja Naga dan kematian leluhur mereka semakin memperburuk keadaan. Kekalahan itu mutlak, dan keempat anggota tim taring naga terluka parah dalam sedetik. Kita hancurkan keluarga Wang dulu,
baru bunuh tim taring naga, kata Li sambil mencibir. Musuh utamanya adalah keluarga Wang. Tim taring naga sudah kehilangan kekuatan tempurnya, jadi tidak ada gunanya terburu-buru membunuh mereka. Bunuh. Rasa permusuhan yang membara mulai tumbuh di hati setiap anggota tim taring serigala, tak ada yang bisa menghentikan kehancuran keluarga Wang. Meskipun keluarga Wang merupakan keluarga terbesar dan terkuat di ibu kota dibandingkan keluarga lainnya, untuk menjadi lawan tim taring serigala, mereka masih tertinggal jauh. Sementara itu, Raja Iblis Singa dan Raja Iblis Naga Hijau juga mulai membunuh. Tangisan dan jeritan terus terdengar dari keluarga Wang, anggotanya terbunuh satu persatu. Kebencian, keengganan, penyesalan, dan ketakutan memenuhi hati mereka, tetapi tak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu untuk dibunuh. Sebagian besar anggota keluarga Wang tewas dalam waktu singkat, termasuk Yuan Xing Wang. Hanya kepala keluarga Changqiong Wang yang masih hidup. Iblis, kau iblis, kata Changqiong Wang dengan penuh ketakutan sambil menatap King Feng Li. Ia tidak pernah menyangka seluruh keluarganya akan dibantai, pemuda di depannya ini sangat ganas dan kejam. Changqiong Wang, kalian semua pasti akan mati saat kalian mengirim seseorang untuk menyerang Suelin, kata King Feng Li dengan suara yang begitu dingin, tanpa ampun. Dia tidak akan pernah menyinggung orang lain ketika tidak ada yang menyinggungnya. Jika ada yang menyinggungnya, dia tidak akan pernah menunjukkan rasa kemanusiaan. Siapapun yang berani menghina Raja Serigala, akan kehilangan nyawanya, berapapun lamanya. Changqiong Wang menyuruh Teng Wang dan Thunder Tiger menabrak Suelin dengan mobil mereka, dan hampir membuatnya terbunuh. Jika bukan karena bunga emas yang ditemukannya, Suelin pasti akan mati otak seumur hidupnya. Tak ada yang bisa menyalahkan orang lain jika itu memang salah mereka sendiri. Keluarga Wang lah yang harus bertanggung jawab atas semua tragedi yang menimpa mereka. Wus! Lili King Feng langsung menggeser tubuhnya ke depan Raja Changqiong. Ia mengayunkan belatinya dan memenggal kepala Raja Changqiong. Kepala keluarga Wang meninggal. Seluruh anggota keluarga Wang terbunuh. Orang-orang di sekitar berusaha menarik napas dalam-dalam, tetapi itu tak mampu menyembunyikan ketakutan di mata mereka. Sementara itu, wajah orang-orang yang berdiri di sebelah kiri mendukung keluarga Wang semuanya pucat pasi, seolah-olah mereka baru saja kehilangan orang tua mereka. Mereka tidak bisa lagi menyesali pilihan yang mereka buat, karena mereka mendukung Changqiong Wang untuk membunuh Li King Feng sejak awal. Namun, Li King Feng menghancurkan keluarga Wang, yang membuktikan bahwa pilihan mereka salah. Mereka sangat menyesal. Kalau ada pil penyesalan, mereka pasti akan mendapatkannya, semahal apapun harganya. Mereka akan membayarnya meskipun harganya miliaran yuan. Sayangnya, hal semacam itu tidak ada. Li Qingshan menatap dingin ke arah kerumunan di sebelah kiri. Ia mencibir dan bertanya, Zhen Jiangli, apakah kau orang pertama yang setuju dengan Raja Changqiong untuk membunuhku? Zhen Jiangli hampir ternganga mendengar kata-kata Li King Feng. Ketakutan terpancar di matanya. Tubuh Changqiong Wang masih terbaring di tanah, menatapnya, membuatnya merinding. King Feng, aku salah. Bisakah kau memaafkanku? Zhen Jiangli menundukkan kepalanya, mencoba memohon ampun sementara wajahnya memucat. Bagaimana mungkin dia tidak menundukkan kepalanya? Keluarga Wang, keluarga teratas di ibu kota, telah disingkirkan. Dia tidak ingin berakhir seperti itu. Mustahil memaafkanmu. Aku pasti sudah terbunuh kalau tidak cukup kuat. Kau benar-benar mengecewakanku. King Feng, aku pamanmu. Tolong lepaskan aku karena kita saudara. Sekarang kau tahu kau pamanku. Aku bisa melepaskanmu hanya jika kau melepaskan gelarmu sebagai kepala keluarga Li, kata Li King Feng dengan suara dingin. Meskipun Zhen Jiangli membuat Li Qingshan jijik, ia tetaplah paman Li Qingshan, mustahil untuk membunuhnya. Namun, melepaskannya pun mustahil, karena ia meninggalkan Li Qingshan di saat yang paling berbahaya. Oleh karena itu, Li Qingshan memutuskan untuk mencabut gelarnya sebagai kepala keluarga Li sebagai hukuman. Apa? Tidak diizinkan menjadi kepala keluarga? Raut wajah Zhen Jiangli berubah terkejut dan tidak puas. Dia adalah kepala keluarga Li, memiliki ratusan miliar yuan, mengapa dia tidak bisa menjadi pemiliknya? Li King Feng langsung menoleh ke arah wajah Zhen Jiangli, mencengkeram lehernya, dan mengangkatnya. Ia bertanya dengan nada dingin, jadi, kau tidak setuju? Baiklah, kalau begitu kau bisa menemani Changqiong Wang sekarang. Wajah Zhen Jiangli merah padam. Ia tak bisa bernapas, seolah-olah ia akan dibunuh oleh Li King Feng sedetik kemudian. Aku setuju, aku tidak akan menjadi kepala keluarga Li lagi. Biarkan aku pergi. Zhen Jiangli menjawab dengan tergesa-gesa demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Ia khawatir ia akan mati jika terlambat menjawab. Kegembiraan terpancar dari mata Dao Mingli saat mendengar Zhen Jiangli melepaskan gelarnya sebagai guru, karena dia merupakan orang kedua tertinggi di keluarga setelah kakak tertuanya. Jika kakaknya tidak bisa menjadi guru, maka guru akan berada di bawah namanya.
Senyum tipis muncul di wajah Li Qingfeng. Ia melepaskan Zhen Jiangli, dan berkata dengan lantang, mulai sekarang, Li Meier akan menjadi kepala keluarga Li. Apa? Meier Li akan menjadi masternya. Baik Zhen Jiangli maupun Dao Mingli terlalu terkejut hingga tak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Zhen Jiangli heran karena Li Qingfeng memilih seorang wanita sebagai guru, sementara Dao Mingli bertanya-tanya mengapa bukan dia yang dipilih menjadi guru. Nah, kalian tidak senang dengan itu. Li Qingfeng menatap semua anggota keluarga Li dengan tatapan menyeramkan, nadanya terdengar seperti pembunuh. Dia tidak keberatan membunuh lebih banyak orang jika mereka tidak setuju dengannya. Setuju, kami setuju. Semua anggota keluarga Li menjawab dengan tergesa-gesa melihat kemarahan di matanya. Menurut mereka, Li adalah iblis yang akan membunuh tanpa ragu. Mereka tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah mengurus urusan keluarga Li memandang keluarga-keluarga lain dan berkata dengan nada dingin, keluarga Liu, keluarga Ye, kalian memang bersama Chang Qiongwang. Namun, demi Ruyan Liu dan Ye si kupu-kupu merah, aku tidak akan membunuh kalian. Tapi jangan terlalu cepat merasa beruntung, kalian tetap harus membayar harganya. Aku ingin 100 miliar yuan dari setiap keluarga sebagai tebusan. Apa? 10 miliar yuan sebagai tebusan. Jianlin Liu dan Po Juye tidak dapat menahan ekspresi wajah, mereka mengamuk karena 100 miliar yuan adalah jumlah yang sangat besar yang dapat merampas semua yang mereka miliki. Keluarga Liu dan keluarga Ye termasuk dalam 4 besar yang memiliki aset senilai ribuan miliar yuan. Namun, sebagian besar aset mereka tidak bergerak, seperti properti, hotel, dan tempat wisata. Selain itu, mereka juga harus mengurus semua keluarga. Keuntungan bersih mereka dalam setahun mencapai 100 miliar yuan. Kau tidak setuju? Kalau begitu, kalian bisa pergi mengunjungi Chang Qiongwang. Li Qingfeng menyeringai tidak puas, niat membunuhnya mulai terbentuk. Setan, ini setan. Raut wajah Jianlin Liu dan Po Juye berubah ketakutan. Kami tidak masalah, kami akan mengambil 100 miliar yuan masing-masing, jawab Jianlin Liu dan Po Juye cepat demi menyelamatkan nyawa mereka. Dibandingkan dengan nyawa mereka, meskipun 100 miliar yuan adalah jumlah yang gila, mereka tetap menerimanya. Mereka selalu bisa menghasilkan lebih banyak uang, tetapi tanpa nyawa mereka, mereka akan kehilangan segalanya. Setelah memeras keluarga Liu dan keluarga Ye, Li Qingfeng melakukan hal yang sama kepada keluarga Pei, keluarga Yang, dan yang lainnya. Mereka semua adalah keluarga kaya di ibu kota. Meskipun tidak sekaya 4 besar, mereka tetap memiliki modal senilai ratusan miliar yuan. Li Qingfeng meminta mereka masing-masing untuk mengambil 50 miliar. Mengenai keluarga Pei milik Yan Zipei, Li Qingfeng memberi mereka bantuan khusus dengan meminta 10 miliar saja, karena ia dan Yan Zipei cukup dekat, dan perusahaan Phoenix miliknya memiliki bisnis dengan perusahaan salju es. Di lobi keluarga Wang, wajah semua orang pucat pasi, seolah-olah mereka kehilangan orang tua mereka. Tadinya mereka datang dengan gembira ke pernikahan, tetapi sekarang mereka berubah sedih. Siapa yang masih bisa bahagia setelah kehilangan ratusan miliar yuan? Orang-orang di lobi sebagian besar adalah para petinggi dan anggota utama dari semua keluarga besar di ibu kota, yang terbiasa menunjukkan kebencian mereka terhadap dunia. Namun, mereka semua menatap Li Qingfeng dengan mata penuh ketakutan. Singkirkan keluarga Wang, buat ibu kota takluk. Dengan menggunakan caranya yang paling kejam, Qingfeng Li mengejutkan semua orang di ibu kota. Bab 435. Gadis misterius. Raja Naga, bagaimana kau ingin mati? Tanya Qingfeng kepada Raja Naga dengan niat membunuh di matanya. Dia bukan orang yang mudah menyerah pada musuh-musuhnya. Karena Raja Naga adalah musuhnya, wajar saja jika dia harus membunuhnya. Raja Naga pucat pasi. Ia berkata dengan putus asa, Yang Mulia, Anda bisa membunuhku, tapi aku punya satu permintaan. Apa permintaanmu? Yang Mulia, tolong biarkan anggota tim Dragon Fang lainnya pergi. Tidak, jika aku membiarkan mereka pergi, mereka akan membalas dendam, kata Qingfeng sambil tersenyum dingin. Raja Naga menghela napas. Ia sudah tahu Raja Serigala tidak akan membiarkan dirinya maupun anggota tim Taring Naga pergi, tetapi ia masih memiliki secercah harapan di hatinya. Jelas, harapannya tidak berhasil. Raja Serigala masih bertekad untuk membunuh seluruh tim Taring Naga. Qingfeng mengangkat belati dan mengayunkannya ke arah kepala Raja Naga. Wuss! Tiba-tiba, sebuah batu muncul dari kejauhan. Batu itu bergerak begitu cepat hingga menembus udara. Belati milik Qingfeng terlempar dari jalurnya. Kilatan dingin muncul di mata Qingfeng. Orang ini begitu cepat. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Meskipun kecepatannya dikenal, ia tidak mampu menghindari batu itu. Siapa yang diam-diam menyerangku? Tanya Qingfeng dengan nada muram. Itu bukan serangan diam-diam. Kalau memang begitu, batu itu pasti mengenai tubuhmu, kata sebuah suara perempuan yang tegas.
Kemudian, seorang gadis bergaun pendek ungu masuk. Usianya sekitar 18 tahun. Wajahnya menawan. Bibirnya merah ceri dan kulitnya seputih salju. Ada dua lesung pipit yang cantik saat ia tersenyum. Dia tampak polos namun menawan. Dia melangkah gontai memasuki aula. Alis King Feng berkerut, dan ekspresinya berubah serius. Tatapan itu hanya muncul ketika ia melihat seorang petarung yang kuat. Gadis itu baru berusia 18 tahun, ia tidak memancarkan kekuatan yang kuat, tetapi King Feng merasa bahwa ia berbahaya. Gadis ini tidak sederhana. Bagaimana mungkin seseorang yang menjatuhkan belati dari jalurnya dengan batu bisa menjadi sederhana? Hei, kakak, kenapa kau tidak membiarkan Paman Naga pergi? Kata gadis itu sambil tersenyum sambil berjalan ke sisi King Feng. Mengapa aku harus melepaskannya? Tanya King Feng sambil tersenyum dingin. Meskipun King Feng merasa bahwa gadis ini berbahaya, tetapi jelas mustahil baginya untuk membiarkan Raja Naga pergi. Gadis itu berkata sambil terkekeh, kakak, kakekku berkata bahwa dia akan memberitahumu sepotong informasi jika kamu membiarkan Raja Naga pergi. King Feng berkata sambil tersenyum tipis, informasi apa yang berharga untuk nyawa Raja Naga? Jujur saja, bahkan jika kau memberiku 10 miliar yuan, aku tidak akan membiarkan Raja Naga pergi. Petik 2. Gadis itu sepertinya sudah menduga jawaban King Feng. Ia berkata sambil tersenyum, kakekku bilang dia tahu informasi tentang iblis angin. Informasi tentang guru saya. King Feng tercengang. Ia telah lama mencari gurunya. Namun, gurunya menghilang saat ia mencari tuan ketiga. Kemudian, ia menggunakan kekuatan tim Serigala Fang Global, tetapi tetap tidak dapat menemukan gurunya. Wajar saja ia tercengang mendengar informasi tentang gurunya. Gadis itu tersenyum tipis dan mengungkapkan informasi mengejutkan lainnya. Kakekku berkata bahwa dia tidak hanya mengetahui informasi tentang Raja Iblis Tepi Angin, dia juga mengetahui informasi tentang Sang Penakluk Agung, Tuan Ketiga Li. Apa? Dia juga punya informasi tentang Sang Penakluk Agung, Tuan Ketiga Keluarga Li. Kali ini, King Feng benar-benar tercengang. Siapakah kakek gadis ini? Ia tidak hanya memiliki informasi tentang gurunya, tetapi juga tentang ayahnya. King Feng bertanya dengan curiga, apakah kau berbohong padaku? Aku telah mencari ayah dan guruku ke seluruh dunia, tetapi aku tidak menemukan apapun. Bagaimana mungkin kakekmu memiliki informasi tentang mereka? Pipi gadis itu menggembung karena marah. Ia marah karena King Feng tidak mempercayai kata-katanya. Bagaimana mungkin kau meragukan kata-kata seseorang dari Gunung Naga Ilahi? Gadis itu melotot ke arah King Feng dengan tidak senang. Apa? Gunung Naga Dewa. Ekspresi wajah King Feng berubah ketika mendengar nama itu. Gunung Naga Dewa adalah tempat misterius di ibu kota, bahkan di seluruh Huaxia. Sebelum ia berangkat ke benua serigala, gurunya telah membawanya ke Gunung Naga Dewa, tetapi penguasa gunung tidak membukakan pintu masuk ke gunung tersebut. Penduduk Gunung Naga Ilahi pernah berkata bahwa di seluruh Huaxia, hanya Sang Penakluk Agung yang bisa memasuki gunung tersebut. Tak seorang pun, termasuk pemimpin 10 iblis. Iblis angin, yang memenuhi syarat untuk memasuki Gunung Naga Ilahi. Tuan muda, Raja Naga adalah putra penguasa Gunung Naga Ilahi. Mungkinkah ada konspirasi? Tanya Raja Iblis Naga Hijau tiba-tiba sambil berjalan ke sisi King Feng. Raja Iblis Naga Hijau tinggal di ibu kota, jadi ia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang Gunung Naga Ilahi. Gunung itu adalah tempat misterius yang tertutup bagi orang biasa. Bahkan Raja Iblis Naga Hijau pun tidak bisa memasukinya. King Feng tertegun sejenak. Ia tidak menyangka Raja Naga datang dari Gunung Naga Ilahi. Sepertinya gunung itu memang tempat yang istimewa. Tanpa menatap Raja Iblis Naga Hijau, ia malah bertanya, apakah kakekmu benar-benar tahu informasi tentang ayah dan guruku? Ya, kakek bilang kalau kamu melepaskan Paman Naga, kamu bisa pergi mencarinya di Gunung Naga Dewa besok, kata gadis itu ringan. Nada suaranya terdengar tidak senang. Jelas, dia kesal karena King Feng tidak mempercayai kata-katanya. Kakeknya sungguh kuat. Dia dikenal sebagai tetua dengan pandangan jauh ke depan yang ajaib. Bagaimana mungkin temannya meragukan kata-kata kakeknya? Baiklah, aku akan membiarkan Raja Naga pergi. Aku akan pergi ke Gunung Naga Dewa untuk menemui kakekmu besok, kata King Feng sambil tersenyum tipis. Tuan muda, kata Raja Iblis Naga Hijau. Ia ingin memahami tindakan King Feng. King Feng melambaikan tangannya dan memintanya untuk tidak berbicara. Terlepas dari apakah kata-kata gadis itu benar atau tidak, dia harus mengunjungi kakeknya besok di Gunung Naga Ilahi. Dari ekspresinya, sepertinya dia tidak berbohong. Tidak hanya itu, King Feng juga menyadari bahwa gadis itu sangat kuat meskipun usianya masih muda. Kekuatannya setara dengan seorang raja. Pengungkapan ini membuatnya takjub. Coba pikirkan, seorang gadis dari Gunung Naga Ilahi sekuat seorang raja. Gunung Naga Ilahi pasti sangat kuat. Gadis itu lega mendengar janji King Feng untuk melepaskan Raja Naga.
Ketidaksenangan di matanya menghilang. Gadis itu berkata sambil tertawa, "Kakak, tenang saja, kakekku tidak berbohong. Ingat untuk datang ke Gunung Naga Dewa besok." Setelah berbicara, gadis itu membantu Raja Naga dan memimpin tim taring serigala saat mereka meninggalkan keluarga Wang. "King Feng, apakah kamu benar-benar akan pergi ke Gunung Naga Ilahi?" Ruyan Liu bertanya dengan cemas. Sebagai putri dari keluarga Liu, ia tentu pernah mendengar tentang Gunung Naga Ilahi. Gunung itu adalah tempat misterius yang tidak bisa dimasuki orang luar. Kebanyakan orang yang memasuki gunung itu tidak pernah kembali. Dia khawatir karena dia tidak ingin King Feng menghilang. Bab 436. Gunung Naga Ilahi yang kuat. Jangan khawatir, Ruyan. Bahkan Raja Naga pun bukan tandinganku. Seberapa kuat orang-orang di Gunung Naga Ilahi? Tanya King Feng sambil tersenyum. Ia sama sekali tidak khawatir. Dia telah melewati banyak skenario mendekati kematian dan membunuh banyak petarung kuat. Dia tidak khawatir tentang Gunung Naga Ilahi. Ruyan Liu masih khawatir. Ia tahu bahwa King Feng sangat kuat. Namun, Gunung Naga Ilahi juga tidak lemah. Raja Naga berasal dari Gunung Naga Ilahi. Tuan muda, jangan gegabah. Aku pernah ke Gunung Naga Dewa. Aku diusir oleh penjaga pintu, kata Raja Iblis Naga Hijau. Raja Iblis Naga Hijau dipenuhi rasa malu ketika mengucapkan kata-kata itu. Sungguh memalukan. Ia adalah salah satu dari 10 Raja Iblis, tetapi ia diusir oleh penjaga pintu Gunung Naga Ilahi. Betapa memalukannya itu. Namun, demi keselamatan Tuan Muda, ia tetap menceritakan pengalamannya. Alis King Feng berkerut. Kilatan keterkejutan melintas di matanya. Raja Iblis Naga Hijau adalah petarung level SS, penjaga pintu itu setidaknya harus petarung level SSS agar ia bisa mengalahkan Raja Iblis Naga Hijau. Seorang petarung level SSS adalah penjaga pintu di Gunung Naga Ilahi. King Feng terkejut dan bingung. Apakah Gunung Naga Ilahi benar-benar sekuat itu? Raja Iblis Singa pun melangkah maju ketika melihat ketidakpercayaan King Feng. Ia berkata, "Tuan muda," ular hijau berkata jujur. 10 tahun yang lalu, saya menemani Sang Penakluk Agung ke Gunung Naga Ilahi, tetapi Sang Penakluk Agung memasuki gunung sendirian. Saya juga dihentikan oleh penjaga pintu, tetapi saya berhasil menang dalam pertarungan dengannya. Apa? Raja Iblis Singa diikat dengan penjaga pintu. King Feng tercengang. Ia sangat menyadari kekuatan Raja Iblis Singa. Raja Iblis Singa adalah petarung level SSS. Meskipun ia petarung tingkat menengah, ia tetap sangat kuat karena ia berada di peringkat kedua di antara 10 iblis. Namun, Raja Iblis Singa mengatakan bahwa ia terikat dengan seorang penjaga gerbang. Ini berarti penjaga gerbang Gunung Naga Ilahi juga seorang petarung SSS tingkat menengah. Seorang petarung level SSS adalah penjaga pintu di Gunung Naga Ilahi. Ekspresi wajah King Feng berubah serius. Pada saat ini, ia akhirnya merasakan kekuatan Gunung Naga Ilahi. King Feng merasa Gunung Naga Ilahi sangat kuat. Namun, meskipun Gunung Naga Ilahi kuat, ia tetap akan pergi ke gunung besok karena Tuan Gunung memiliki informasi tentang ayah dan guru ini. King Feng, kau berdarah. Istirahatlah yang cukup hari ini. Kau bisa pergi ke Gunung Naga Dewa besok, kata Ruyan Liu lembut. Kilatan kesedihan muncul di matanya. Dia tahu bahwa King Feng terluka karena dirinya. Dia ada di sini untuk menyelamatkannya. Jika bukan karena dirinya, dia tidak akan terluka. Baiklah, aku akan istirahat hari ini dan berangkat ke Gunung Naga Dewa besok, kata King Feng sambil tersenyum. Raja Iblis Naga Hijau dan Raja Iblis Singa memberitahu tentang kekuatan Gunung Naga Ilahi. Ia tidak bisa pergi ke gunung dengan luka-lukanya saat ini. Siapa yang tahu apakah Gunung Naga Ilahi itu kawan atau lawan? Tidak akan terlambat baginya untuk pergi ke gunung besok. Malam itu, King Feng beristirahat di Hotel Penakluk Agung. Ia tidak kembali ke keluarga Li maupun keluarga Liu. Ia malah beristirahat di hotel ayahnya. Ruyan Liu tinggal bersamanya di hotel. Ia dengan lembut membersihkan luka-lukanya dan mengoleskan obat. Karena luka di perutnya, ia tidak bisa melakukan aktivitas berat. Karena itu, ia membiarkan Ruyan Liu pergi malam itu. Tentu saja, ia masih memanfaatkan Ruyan Liu dengan tangannya. Keesokan harinya, pukul 6 pagi, Ruyan Liu masih tertidur lelap. Namun, King Feng sudah bangun. Ruyan Liu jelas kelelahan sehingga ia pun tertidur lelap. King Feng menatapnya tanpa mengganggu tidurnya. Lalu, ia diam-diam meninggalkan hotel. Raja Iblis Singa dan Raja Iblis Naga Hijau sudah menunggunya di pintu masuk hotel. Keduanya dengan hormat dan bersikeras menemaninya ke Gunung Naga Ilahi. King Feng hanya bisa menyetujui permintaan mereka. Ia tahu mereka bersikeras menemaninya karena mereka peduli padanya. Tuan muda, apakah lukamu baik-baik saja? Tanya Raja Iblis Singa dengan khawatir. King Feng mengangguk dan berkata, aku baik-baik saja. Petik 2.
Melihat Raja Iblis Singa tidak mempercayai kata-katanya, King Feng tersenyum tipis sambil menggulung bajunya. Luka di perutnya telah sembuh total, hanya tersisa koreng. Sungguh kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Raja Iblis Singa dan Raja Iblis Naga Hijau sama-sama tercengang. Mereka membutuhkan waktu seminggu untuk pulih dari cedera serius seperti itu, sedangkan King Feng pulih dalam sehari. Sama seperti ayahnya, putra sang penakluk agung memang luar biasa. Keduanya saling berpandangan dengan takjub. King Feng tersenyum tipis saat ia naik ke mobil. Raja Iblis Naga Hijau mengemudikan mobil menuju Gunung Naga Ilahi. Gunung Naga Dewa terletak 30 km dari ibu kota. Gunung itu merupakan gunung raksasa yang menyerupai naga raksasa. Karena itulah, gunung itu dinamai Gunung Naga Dewa. Tak ada seorang pun di daerah pedesaan itu. Hanya ada gunung tinggi dan jalan sempit untuk mencapai puncak gunung. Jalan setapak itu sangat sempit dan hanya bisa dilewati satu orang dalam satu waktu. Di kaki gunung, berdiri dua pria parubaya berpakaian hitam. Mereka bertubuh kekar dan tinggi setidaknya 1,8 meter, mereka memancarkan aura yang kuat. Mata King Feng menyipit ketika menyadari bahwa kedua pria parubaya itu sama-sama petarung level SSS. Terlebih lagi, mereka berdua petarung tingkat menengah. Kekuatan mereka setara dengan tim Wolf Fang. Anggota tim Wolf Fang semuanya adalah petarung level SSS. Wajar saja jika ada beberapa petarung level SSS di Gunung Naga Dewa. Dunia ini sungguh luas dan ada banyak petarung tangguh. Namun, di mata King Feng, banyak petarung tangguh yang tinggal di pedalaman pegunungan, jauh dari dunia luar. Di dunia bawah, terdapat banyak petarung kuat yang sekuat raja seperti instruktur kamp pembunuh di Serbia, ninja dari Jepang, master taekwondo dari Korea, dan master tinju dari Thailand. Banyak orang merasa bahwa King Feng sudah sangat kuat. Memang benar dia sangat kuat, tetapi dunia ini luas. Ada petarung yang kuat di setiap belahan dunia. Setiap orang punya keahliannya masing-masing. Misalnya, King Feng tidak sehebat Alice dalam hal investigasi dan pengumpulan informasi. King Feng menarik napas dalam-dalam saat dia berjalan menuju Gunung Naga Ilahi. Berhenti, dilarang masuk ke sini, kata dua pria parubaya dengan arogan saat menghentikan King Feng. Nada bicara mereka arogan dan dingin. Mereka tidak peduli dengan pemuda di depan. Ini adalah tempat paling misterius di Huaxia. Gunung Naga Dewa. Tidak ada yang bisa masuk. Tuanmu mengundangku ke sini. Silakan minggir, kata King Feng sambil mengerutkan kening. Suaranya terdengar datar, tetapi tersirat sedikit kesedihan. Sikap arogan kedua pria itu sangat membuatnya tidak senang. Mereka memandangnya seolah-olah ia seekor serangga. Bab 437. Gadis itu bernama Vermilion Sparrow. Kau harus mengalahkan kami jika ingin memasuki Gunung Naga Ilahi, kata kedua pria parubaya itu dengan dingin kepada King Feng sambil meremehkan. Mereka adalah penjaga pintu Gunung Naga Dewa. Mereka bertanggung jawab menjaga area tersebut. Hanya ada satu syarat untuk memasuki gunung, seseorang harus mengalahkan mereka. Selama belasan tahun mereka berada di sini, hanya satu orang yang berhasil memasuki Gunung Naga Ilahi. Orang itu adalah sang penakluk agung, tuan ketiga keluarga Li. Tak seorang pun mampu mengalahkan mereka. Lagi pula, mereka adalah petarung tingkat menengah SSS. Untuk mengalahkan mereka, seseorang harus setidaknya menjadi petarung tingkat raja. Raja Iblis Naga Hijau tidak sekuat raja, jadi wajar saja jika ia tidak bisa mengalahkan mereka. Jika memang begitu, aku akan mengalahkan kalian, kata King sambil tersenyum tipis, memancarkan aura yang kuat. Ekspresi kedua pria parubaya itu berubah serius, dan penghinaan menghilang dari wajah mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat terpancar dari tubuh King Feng. Kedua pria parubaya itu bertukar pandang dan memutuskan untuk memulai serangan. Mereka mengayunkan tinju ke arah tubuh King Feng. Siapapun yang mencapai level petarung SSS dapat menembus udara dengan pukulannya. Ini adalah cara untuk membuktikan kekuatan seseorang. Orang biasa tidak akan mampu menembus udara. King Feng tersenyum tipis dan berdiri diam. Tepat ketika tinju mereka hendak mendarat di tubuhnya, dia tiba-tiba menahan tinju mereka dengan tangannya. Ketakutan terpancar di mata kedua pria itu. Mereka adalah petarung yang sangat kuat, tetapi tinju mereka direbut oleh pemuda di depan. Pemuda ini mampu menangkis serangan dua orang, ia bukan orang biasa. Kedua pria parubaya itu ingin melepaskan tinju mereka. Namun, mereka segera menyadari bahwa tinju mereka digenggam erat oleh King Feng. Mereka tidak bisa melepaskannya. Hal ini membuat jantung mereka berdebar kencang. Banting-banting. Bagaikan kilatan cahaya, King Feng menendangkan kaki kanannya ke perut mereka. Tubuh mereka terpental dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang keras. Mereka berdua terbatuk-batuk dan memuntahkan seteguk darah. Mereka dikalahkan. Kedua petarung level SSS itu dikalahkan hanya dengan satu serangan. Batuk, batuk.
Pria berambut pendek di sebelah kanan berkata dengan ketakutan, "Raja, inilah kekuatan seorang raja." "Kau seorang raja." Kekuatannya begitu dahsyat. Mereka hanya merasakan kekuatan yang setara dari Raja Naga. Namun, kekuatan pemuda itu bahkan lebih kuat daripada kekuatan Raja Naga. Tiba-tiba terdengar suara renyah, "Hehe, kakak, kamu kuat sekali." Gadis manis itu berdiri di pintu masuk gunung dengan senyum di wajahnya. Gadis itu tak lain adalah gadis yang ditemuinya di kediaman keluarga Wang. "Nona Vermilion Sparrow, kita kalah," kata kedua pria parubaya itu dengan malu. "Tidak apa-apa. Kakak kan, Raja Serigala. Wajar kalau kalian kalah," kata gadis itu ringan sambil melambaikan tangannya. "Raja Serigala. Dia adalah Raja Serigala dari benua Serigala." Kedua pria parubaya itu bertukar pandang. Mereka berdua melihat ketakutan di mata satu sama lain. Mereka tentu pernah mendengar tentang Raja nomor satu dunia bawah. Wajar saja jika mereka kalah dari petarung sekuat itu. "Namamu Vermilion Sparrow?" tanya King Feng pada gadis itu. Di masa lalu, ia mendengar dari dunia bawah bahwa ada 4 elit kuat di Huaxia. Nama mereka adalah naga biru, harimau putih, burung pipit merah, dan kura-kura hitam. Keempat sosok itu misterius dan jarang muncul di dunia. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka sekuat raja. Namun, rumor itu tidak berdasar karena mereka tidak pernah bertarung melawan para raja. Tentu saja, King Feng terkejut mendengar bahwa gadis di depan adalah Vermilion Sparrow. Gadis itu memang sekuat raja. "Kakak, ayo berangkat. Kakek sudah menunggumu," kata Vermilion Sparrow sambil tersenyum menawan. Gadis itu sangat polos dan suka tersenyum. Senyumnya menawan dan dua lesung pipitnya yang manis. "Raja Iblis Singa, Raja Iblis Naga Hijau, kalian bisa menungguku di luar gunung," kata King Feng sambil melambaikan tangannya. Kemudian, ia mengikuti burung pipit merah menuju puncak gunung. Itu adalah jalan berliku-liku dengan banyak batu berbentuk aneh dan tanaman herbal berharga di sisi jalan. Tak lama kemudian, Vermilion Sparrow membawa King Feng ke puncak Gunung Naga Dewa. Ada sebuah rumah batu di puncak gunung. Rumah itu tidak besar, luasnya hanya 30 meter persegi. Hanya satu orang yang bisa tinggal di rumah itu. Namun, membangun rumah di puncak gunung jelas mahal. Ketika mereka tiba di puncak gunung, senyum Vermilion Sparrow lenyap, digantikan oleh semburat kesedihan. Ia hanya akan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya di sini. Di luar rumah batu itu, ada dua pria berpakaian hitam. Mereka juga pejuang level SSS. Ekspresi wajah King Feng berubah serius. Siapa pemilik rumah batu itu? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia sudah melihat 4 petarung SSS level di Gunung Naga Ilahi. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa menyaingi kekuatan tim taring serigala. Tim Wolf Fang adalah tim terkuat di dunia bawah. Tentu saja, King Feng terkejut melihat kekuatan sekuat tim Wolf Fang. Banting. Vermilion Sparrow mendorong pintu batu hingga terbuka. Seorang lansia renta muncul di depan mata mereka. Ia duduk di kursi roda. Kakinya patah dan ia tampak sangat lemah. Ia tampak seperti berada di ambang kematian. "Kakek, aku membawa Raja Serigala ke sini," kata burung pipit merah dengan suara lembut dan sedih. Si penatua membuka matanya dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Burung pipit kecil, kamu membawa Raja Serigala ke sini." "Ya, kakek. Dia Raja Serigala," kata burung pipit merah sambil tersenyum sambil menunjuk ke arah King Feng. Kilatan keterkejutan muncul di mata tetua itu. Jelas, ia tidak menyangka Raja Serigala masih semuda itu. Seperti yang diharapkan dari murid Raja Iblis Ujung Angin dan putra Sang Penakluk Agung. "Kau adalah petarung SSS tingkat atas di usia yang begitu muda," puji sang tetua. King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Kamu juga sangat kuat. Kamu pasti juga petarung SSS tingkat atas." Petik 2. Meskipun kata-kata King Feng terdengar riang, dalam hati ia tertegun. Tetua itu juga seorang petarung SSS tingkat atas. Tetua itu sama kuatnya dengan dirinya. Ketika berusia 8 tahun, King Feng pindah ke benua serigala. Namun, gurunya, Raja Iblis Tepi Angin, adalah warga Huaxia. Oleh karena itu, gurunya sering menceritakan kisah-kisah tentang sejarah Huaxia kepadanya. Raja Iblis Tepi Angin pernah memberitahu King Feng bahwa ada banyak sekali petarung kuat di Huaxia yang tinggal di pegunungan, hutan, dan gua-gua yang dalam. Mereka semua adalah petarung yang sangat kuat dan jarang muncul. Namun, kekuatan mereka menyaingi Raja Iblis Tepi Angin. King Feng mengira gurunya hanya omong kosong. Dia belum pernah bertemu petarung super tersembunyi sejak pindah ke kota Laut Timur. Namun kini, King Feng mulai mempercayai kata-kata gurunya. Gunung Naga Ilahi memiliki kekuatan yang menyaingi tim taring serigala, kekuatan tetua itu juga setara dengan dirinya. Seperti dugaanku, Huaxia adalah tempat dengan harimau yang berjongkok dan naga yang bersembunyi.
Bab 438. 4 zona terlarang utama di bumi. Aku ingin tahu kabar tentang guru dan ayahku, tanya King Feng dengan gugup. Dia tidak akan pernah segugup ini di hadapan Raja Naga, tetapi sekarang, dia merasa sedikit gugup saat menghadapi sesepuh ini. Namun, tentu saja bukan karena ia takut pada tetua ini, melainkan karena ia akan mengetahui kabar tentang gurunya dan ayahnya. Tetua itu tersenyum tipis dan tidak menjawab pertanyaannya. Ia malah bertanya, kau bisa memanggilku Tetua Qin, Raja Serigala. Pernahkah kau mendengar tentang 4 zona terlarang utama di bumi? 4 zona terlarang utama di bumi. King Feng mengerutkan kening dengan bingung. Sebagai Raja Serigala, dia tentu pernah mendengar tentang tempat-tempat ini, tetapi dia belum pernah ke sana karena sangat berbahaya. Ya, sudah. Tetua Qin. Raja Serigala, kalau begitu katakan padaku apa saja keempat tempat itu satu persatu. Penatua Qin, mereka adalah menara neraka di benua harimau, lembah kematian di benua macan tutul, pulau hantu di Pasifik, dan gunung Kunlun di Tiongkok. Jawab King Feng sambil tersenyum. Meskipun belum pernah mengunjungi keempat zona terlarang itu, ia pernah mendengar nama-nama yang terkenal itu. Masing-masing zona sangat berbahaya dan kematian bisa langsung menimpa begitu seseorang melangkah masuk. King Feng tahu dunia itu luas. Baik benua serigala maupun Huaxia, mereka hanya menempati sebagian kecil daratan di bumi, karena selain itu, terdapat 7 benua, 4 samudra, lebih dari 200 negara, dan lebih dari 10.000 kota di planet ini. Dunia itu luas, dan segala sesuatu di bumi penuh misteri. Banyak daerah terlarang di planet ini, seperti piramida, segitiga Bermuda, hutan hujan Amazon, lubang Arktik, gurun terpencil, dan gunung berapi gerbang neraka. Di antara daerah terlarang yang tak terhitung jumlahnya ini, ada 4 yang paling terkenal. Menara neraka di benua harimau, lembah kematian di benua macan tutul, pulau hantu di Pasifik, dan gunung Kunlun di Huaxia. Bahkan sebagai Raja Serigala Afrika, King Feng hanya melihat sebagian kecil dunia. Raja Serigala, karena kamu sudah tahu di mana mereka berada, apakah kamu sudah pernah ke sana? Belum, Tetua Qin. Tuanku tidak mengizinkanku pergi karena ada banyak bahaya di sana. Tapi aku pernah ke sana, Raja Serigala, kata Penatua Qin sambil tersenyum tipis. Apa? Kamu pernah ke sana? King Feng terkejut karena dia tidak menyangka tetua itu akan pergi ke daerah terlarang. Penatua Qin tersenyum pahit dan berkata, seperti yang Anda lihat, saya menjadi seperti ini setelah kembali dari sana. Kedua kaki saya patah, semua organ saya rusak, dan saya sekarang hanya bisa bertahan hidup selama lebih dari setahun. Wajah King Feng membeku. Dia jelas tahu bahwa Tetua Qin hampir sama kuatnya dengan dirinya, dan mereka berdua adalah master tingkat raja. Seberapa berbahayakah tempat itu jika dia berubah seperti ini setelah satu kunjungan? King Feng mengerutkan kening bingung dan bertanya, Penatua Qin, aku bertanya tentang guruku dan ayahku. Kenapa kau menceritakan semua ini? Sejujurnya, King Feng masih agak bingung. Aku datang ke sini untuk bertanya tentang guruku, kenapa kau malah memberitahuku tentang zona terlarang ini? Tentu saja, King Feng tahu betapa berbahayanya zona terlarang itu. Dia tidak akan pergi ke sana dan mempertaruhkan nyawanya. Penatua Qin berkata sambil tersenyum tipis, saya melihat Raja Iblis tepi angin di Gunung Kunlun 2 tahun lalu. Wajahnya membeku dan mulai menggigil. Kau melihat guruku di Gunung Kunlun. Kira-kira pukul berapa? Raja Serigala, seharusnya sekitar 2,5 tahun yang lalu. Aku menjadi target pembunuhan pendekar pedang terbaik dari Kepulauan Pasifik dan diselamatkan oleh Raja Iblis Ujung Angin, kata Tetua Qin dengan penuh rasa terima kasih. Saat itu, Tetua Qin terluka parah dan kedua kakinya patah di area terlarang. Jika Raja Iblis Tepi Angin tidak muncul dan menyelamatkan nyawanya saat itu, ia pasti sudah dibunuh oleh pendekar pedang itu. Dengan kata lain, Raja Iblis Tepi Angin menyelamatkan nyawa Tetua Qin. Penatua Qin, jika Anda sudah keluar, mengapa guruku masih di sana? Raja Serigala, Raja Iblis Tepi Angin berkata dia akan menyelamatkan sang penakluk agung karena dia terjebak di gunung. Itulah sebabnya dia masih di sana. Maksudmu guruku dan ayahku masih berada di dalam Gunung Kunlun, tanya King Feng. Penatua Qin mengangguk, Anda benar, baik guru maupun ayah Anda masih terjebak di Gunung Kunlun. King Feng tampak sedikit bersemangat. Ia berdiri dan bersiap untuk pergi ke Gunung Kunlun dan menyelamatkan guru serta ayahnya. Dia telah mencari guru dan ayahnya selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang relevan yang ditemukan. Sekarang, dia akhirnya mengetahui bahwa mereka terjebak di Gunung Kunlun. Pantas saja dia tidak dapat menemukan mereka. Tempat itu tidak dihuni oleh semua makhluk hidup dan tim Wolf Fang belum menyelidikinya. Penatua Qin menggelengkan kepalanya dan menghentikan King Feng ketika dia melihat King Feng hendak pergi. Raja Serigala, kau belum bisa masuk ke sana. Tidak bisa masuk ke sana. King Feng terdiam dan tampak bingung karena dia tidak mengerti apa maksud Tetua Qin.
Zona terlarang hanya dibuka 3 tahun sekali. Kau tidak akan bisa menemukan pintu masuknya bahkan jika kau pergi sekarang. Penatuakin, kapankah waktu berikutnya Gunung Kunlun akan terbuka? Setengah tahun kemudian. Sudah 2,5 tahun sejak terakhir kali dibuka. Gunung Kunlun akan dibuka lagi dalam setengah tahun, kata Penatuakin. King Feng mengerutkan kening karena ia yakin apa yang dikatakan Penatuakin benar. Mereka harus menunggu setengah tahun lagi sebelum Gunung Kunlun dibuka. Meski begitu, King Feng harus menunggu setengah tahun lagi sebelum menyelamatkan guru dan ayahnya. Penatuakin berkata sambil tersenyum tipis, Raja Serigala, kau sepertinya tidak tahu seperti apa di zona terlarang. Biar ku beritahu, tidak semua orang bisa masuk ke Gunung Kunlun bahkan setelah dibuka. Apa yang aku butuhkan untuk masuk? Tanya King Feng. Token alam terlarang. Hanya mereka yang memiliki token alam terlarang yang akan memiliki akses ke zona terlarang. Penatuakin, bagaimana saya bisa mendapatkan token alam terlarang? Cukup mudah, asalkan kau masuk 100 besar daftar master dalam setengah tahun ini. Tetuakin memberitahu King Feng syarat untuk mendapatkan token alam terlarang. Daftar utama. King Feng sedikit mengernyit. Ia pernah mendengar daftar ini di dunia bawah. Daftar ini memperkirakan kekuatan para master di dunia. Ada lebih dari 200 negara di seluruh dunia, dan masing-masing negara memiliki master yang berbeda-beda. Meskipun ada ribuan master di seluruh dunia, sangat sulit untuk masuk ke dalam 100 besar. Misalnya, mudah untuk menjadi orang terkaya di sebuah kota atau provinsi, tetapi mungkin tidak semudah itu untuk menjadi salah satu dari 100 orang terkaya di seluruh dunia, bukan? Teori yang sama diterapkan pada dunia para master papan atas. Anda mungkin kuat di satu kota, tetapi begitu Anda tampil di luar sana, Anda akan dibandingkan dengan semua master dari seluruh dunia. King Feng tahu ada banyak master di dunia. Michael Dakota, master terbaik di Amerika. Siwei Guo, juara tinju dari Thailand. Neji Fuji, pendekar pedang terbaik dari Jepang, dan Sujun Park, Raja Taekwondo dari Korea. Masih banyak lagi selain mereka. Semua orang ini adalah master-master terbaik yang datang dari berbagai negara, yang kemampuannya menggemparkan dunia. Bab 439. Dunia para master. Diskusi antara King Feng dan Tetuakin telah berlangsung selama 4 jam. Dari Tetuakin, ia mendapatkan banyak rahasia tentang bumi. Dunia ini misterius dan luas, kita hanya melihat bagian kecilnya saja. Ada sebuah cerita tentang seekor katak yang tinggal di dalam sumur. Katak itu mengira langit hanya sebesar apa yang terlihat dari dasar sumur, tetapi kenyataannya, bumi jauh lebih besar. Katak itu hanya bisa membayangkan langit seukuran telapak tangan karena cakrawalannya terbatas. Duduk di dasar dan tidak mengetahui seperti apa dunia luar, itulah yang dilakukan katak itu. Begitu banyak orang di dunia ini yang mengulang rutinitas yang sama setiap hari. Mereka mengikuti orang lain, makan, tidur, pergi sekolah, pergi bekerja, dan bersenang-senang. Juga, berkencan dengan pacar, bernyanyi, minum-minum, menonton film, dan berhubungan seks. Orang-orang hampir tidak pernah bertanya-tanya betapa misteriusnya dunia ini dan berapa banyak teka-teki di planet ini yang belum terpecahkan. Mengapa pesawat hilang begitu mendekati segitiga Bermuda? Mengapa tidak ada yang bisa memasuki inti piramida? Apakah kota Atlantis benar-benar ada? Benarkah ada neraka di menara neraka di benua macan? Benarkah ada ribuan tengkorak di lembah kematian di benua macan? Benarkah ada roh di pulau hantu? Benarkah ada rahasia besar yang bisa ditemukan di Gunung Kunlun? Segala sesuatunya masih belum diketahui. King Feng tahu bahwa jika ia ingin mengungkap semua misteri ini, ia harus memasuki zona terlarang di Gunung Kunlun dalam waktu 6 bulan. Untuk itu, ia harus mendapatkan token alam terlarang, yang berarti ia harus menjadi salah satu dari 100 master teratas di seluruh dunia. Meskipun King Feng belum pernah melihat sebagian besar master, dia pasti pernah mendengar nama mereka, seperti Michael Dakota, orang terhebat di Amerika yang cukup kuat untuk menghancurkan mobil dengan satu pukulan. Kalau dipikir-pikir, berapa besar kekuatan yang dia miliki untuk dapat menghancurkan sebuah mobil hanya dengan satu pukulan? Tentu saja, beberapa orang lain juga menarik perhatian King Feng, seperti Siwei Guo, juara tinju dari Thailand. Orang ini tidak boleh diremehkan. Meskipun agak gemuk, kekuatannya begitu dahsyat hingga menggemparkan seluruh negeri. Konon, Siwei pernah jatuh cinta pada seorang gadis bernama Heang Sang. Ia terlihat sangat cantik dengan wajah yang halus, kulit yang putih, dan bentuk tubuhnya. Ia adalah gadis tercantik di sekolahnya. Namun, ia diculik oleh sekelompok gangster. Akhirnya, Siwei mengalahkan ratusan gangster dari organisasi mereka dengan tangannya dan menyelamatkan Heang. Kisah sang pahlawan yang menyelamatkan si cantik selalu menjadi kisah yang dihargai dimanapun. Si cantik di sekolah tentu saja mulai tertarik padanya di kemudian hari. Selain itu, masih ada pendekar pedang ulung dari Jepang,
ahli taekwondo dari Korea, pendeta pertapa dari India, dan instruktur pembunuhan dari Siberia. Singkatnya, dunia ini penuh dengan para master. King Feng punya banyak pesaing dan musuh. Beberapa di antaranya pernah ia lihat dan kalahkan sebelumnya, sementara yang lain belum pernah ia lihat. Terlepas dari melihat mereka atau tidak, King Feng akan melawan mereka dalam 6 bulan. King Feng tidak khawatir tentang bulan-bulan yang tersisa. Sebagai Raja Serigala, ia tahu bahwa para master itu pada akhirnya akan mendapat masalah dengannya bahkan jika ia tidak melakukan apa-apa. Satu-satunya yang perlu ia lakukan adalah menunggu mereka datang. King Feng meninggalkan tempat itu dan berjalan menuruni gunung sambil ditemani oleh Vermilion Sparrow. "Tuan, bolehkah saya meminta bantuan Anda?" Wajah Vermilion Sparrow sedikit memerah. Ia menatap King Feng dengan mata besarnya yang berbinar-binar, membawa secercah harapan. "Katakan padaku, Nona Vermilion Sparrow. Ada yang bisa kubantu?" tanya King Feng sambil tersenyum. Dia punya kesan yang baik tentang gadis ini. Alasan dia bisa mendapatkan informasi tentang majikan dan ayahnya adalah karena dia diantar ke sana oleh gadis ini. "Tuan, bisakah Anda membantu saya mendapatkan buah roh ungu jika Anda memasuki Gunung Kunlun?" "Buah roh ungu? Apa yang akan kau lakukan dengan itu?" "Buah roh ungu bisa menyelamatkan kakekku. Kurasa kau pasti bisa mendapatkannya karena kau Raja Serigala," kata burung pipit Vermilion penuh harap. Faktanya, Vermilion Sparrow juga cukup kuat, tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa dia bisa melawan para master super tersebut karena jumlah mereka sangat banyak di dunia. "Baiklah, aku akan mengambilnya untukmu saat aku tiba di zona terlarang Kunlun 6 bulan lagi," kata King Feng sambil tersenyum, menganggapnya sebagai balasan atas bantuan Vermilion Sparrow. "Terima kasih, Tuan," kata Vermilion Sparrow dengan gembira. Kemudian, burung pipit merah mengantar King Feng menuruni gunung. Raja Iblis Singa dan Raja Iblis Naga Hijau sudah menunggunya di sana. "Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Apakah Anda mendapatkan informasi tentang Sang Penakluk Agung dan Raja Iblis Ujung Angin?" tanya Raja Iblis Singa dengan cemas. Raja Iblis Naga Hijau yang berdiri di sampingnya juga menatapnya dengan cemas. Keduanya adalah bawahan Sang Penakluk Agung dan memiliki ikatan yang kuat dengannya. Mereka sangat merindukannya setelah lebih dari 10 tahun tidak bertemu. King Feng mengangguk dan berkata, "Mereka berada di zona terlarang Gunung Kunlun." Petik 2. Apa? Zona terlarang Gunung Kunlun. Salah satu dari 4 zona terlarang utama di bumi. Kedua iblis itu membekukan wajah mereka karena ketakutan. Mereka pasti pernah mendengar tentang zona terkenal ini, salah satu dari 4 area terlarang teratas di dunia. Setelah mengetahui Sang Penakluk Agung dan Raja Iblis Tepi Angin berada di gunung, kedua iblis itu tetap bersikeras pergi ke sana meskipun mereka tahu itu berbahaya. Mereka akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan Sang Penakluk Agung, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Hatinya tersentuh oleh mereka. Ia merasa terharu dan senang karena ayahnya bisa memiliki 2 Raja Iblis yang begitu setia sebagai bawahannya. King Feng memberitahu mereka waktu paling awal untuk memasuki Gunung Kunlun adalah 6 bulan setelahnya, dan mereka juga harus masuk dalam 100 teratas dalam daftar induk. Kedua iblis itu menghentikan pertarungan mereka setelah mendengarkan King Feng. "Oh, satu hal lagi, Raja Iblis Singa. Raja Iblis Naga Hijau bilang kau punya lencana penakluk agung, benarkah?" Dia tahu bahwa begitu Anda memiliki lencana penakluk agung, Anda dapat mengumpulkan ke-10 Raja Iblis dan dapat mendominasi dunia dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki ke-10 Raja tersebut. "Montok." Raja Iblis Singa tiba-tiba berlutut dan berbisik, "Tolong hukum aku, Tuan Muda. Seseorang telah mengambilnya 3 tahun lalu." Raja Iblis Singa merasa malu dan tak berani mengangkat kepalanya. Sebelumnya, Sang Penakluk Agung memberinya lencana penakluk agung karena ia percaya padanya. Namun kini, lencana itu justru diambil oleh orang lain. Ia merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Itu diambil. Wajah King Feng berubah dan tampak terkejut. Dia jelas tahu kekuatan Raja Iblis Singa karena dia adalah S-level SSS tingkat menengah. Siapa yang bisa merebut Sang Penakluk Agung dari pria perkasa ini? "Singa, apa yang terjadi? Ceritakan semuanya pada Tuan Muda," kata Raja Iblis Naga Hijau yang juga terkejut. Dia benar-benar tahu betapa pentingnya lencana penakluk agung. Itu adalah tanda yang bisa memanggil 10 iblis. Tanpa itu, akan sangat sulit untuk mengumpulkan mereka. Raja Iblis Singa berkata dengan malu, 3 tahun yang lalu, sekelompok pria berjubah hitam datang membawa sebilah pedang dan menculik Santa Miao Jiang Selatan. Aku memasang jebakan untuk memancing mereka, tetapi aku terluka dan mereka merampas lencana penakluk agung. Bab 440. Ruyan, apakah berat badanmu naik? Raja Iblis Singa menunduk karena merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia tidak akan kehilangan lencana penakluk jika ia tidak pergi menyelamatkan wanita suci Miao Jiang Selatan. Ia ditipu oleh musuh ketika mencoba menyelamatkan wanita suci itu.
Raja Iblis Singa, tahukah kau siapa yang mencuri lencana penakluk darimu? Tanya King Feng. Bukan masalah besar jika lencana penakluk dicuri, asalkan mereka bisa mencurinya kembali. Namun, King Feng tidak terlalu khawatir. Tuan muda, berdasarkan teknik pedang yang mereka gunakan, saya menduga itu mungkin ninja dari Pulau Pasifik, kata Raja Iblis Singa dengan agresif dan penuh kebencian. Ninja, Pulau Pasifik. King Feng mengerutkan kening karena dia tidak menyangka lencana penakluk ayahnya akan melibatkan orang-orang dari Kepulauan Pasifik. Namun, ia mengerti bahwa orang-orang dari sana suka merampok barang-barang dari Huaxia, karena itulah yang biasa mereka lakukan di masa lalu. Guru ketiga Li, sang penakluk, dulunya adalah guru tertinggi di Huaxia, sehingga orang-orang dari Kepulauan Pasifik secara alami tertarik untuk mencuri lencana penakluknya karena mereka ingin memperdalam pengetahuan mereka di Huaxia. Namun, karena lencana penakluk hanya bisa diaktifkan oleh orang-orang dari keluarga Li, para ninja dari Pulau Pasifik itu tidak akan bisa berbuat apa-apa meskipun mereka mendapatkannya. Hal ini membuat King Feng sedikit lebih tenang. Ngomong-ngomong soal orang-orang dari Kepulauan Pasifik, King Feng tiba-tiba teringat seorang Master Super. Namanya Ziyuan Ma. Dia luar biasa kuat karena dia kapten resimen ksatria kerajaan di Inggris. Setahun yang lalu, dia bertarung melawan para ninja dari Kepulauan Pasifik dan mendapatkan sebuah lencana. Lalu, apakah itu lencana penakluk? Ziyuan Ma atau ninja dari Pulau Pasifik, orang-orang ini sangat tangguh sehingga King Feng tidak ingin meremehkan mereka. Raja Iblis Singa, bangunlah. Kita selalu bisa mengambil kembali lencana penakluk itu jika memang baru saja dicuri, kata King Feng dengan tenang dan percaya diri. Siapa peduli apa yang dilakukan ninja-ninja pulau itu? Mereka harus membayar apa yang mereka curi. Baik, Tuan Muda. Raja Iblis Singa mengangguk dan berkata sambil berdiri. King Feng kemudian masuk ke dalam mobil bersama para iblis dan Tuan Muda menuju hotel penakluk. Mereka kembali ke Hotel Conqueror's Beach 1 jam kemudian. Ketika kembali ke kamarnya, King Feng berhenti sejenak dan melihat ke depan. Ruyan sudah bangun, ia berjalan memasuki kamar dengan gaun merah. Ruyan memang cantik. Wajahnya yang halus, matanya yang berbinar, bibirnya yang lembut, dan tubuhnya yang ramping bagaikan sebuah karya seni. Dulu orang-orang terkesan dengan penampilannya saat mengenakan gaun. Namun kini, King Feng merasa gaun yang dikenakannya agak mengembang. Ruyan, apakah berat badanmu bertambah? Tanya King Feng sambil melihat gaunnya yang mengembang. Apakah berat badan saya bertambah? Wajah Ruyan memucat ketika mendengar apa yang dikatakan King Feng. Ia merasa pikirannya terguncang seolah-olah diserbu jutaan kepiting. Ia ingin sekali menendang pantat King Feng saat itu juga. Apa si brengsek ini baru saja bertanya apakah berat badanku naik? Pak, aku hamil. Tapi tentu saja, Ruyan tidak akan memberitahu ini kepada King Feng karena itu rahasianya. Ruyan memutar bola matanya dan mengeluh, kamu sendiri yang naik berat badan. Kamu nggak tahu, cewek-cewek paling benci kalau kamu bilang berat badan mereka naik. Melihat Ruyan sedikit marah, King Feng segera meraih tangan kecilnya dan berusaha menghiburnya, tidak apa-apa, aku tetap menyukaimu. Raja Serigala Malang ini tidak tahu bahwa Ruyan sedang hamil. Meskipun ia seorang ahli medis, ia tidak bisa melihat isi tubuh Ruyan. Berhentilah mengatakan bahwa berat badanku bertambah. Tapi kamu benar-benar melakukannya. Lihat, perutmu membesar. Brengsek, aku mau cubit kulitmu. Berhenti ngomong begitu, kata Ruyan marah sambil mencubit King Feng. King Feng mengangkat tangannya dan tersenyum, baiklah, baiklah. Berat badanmu tidak naik. Kamu cantik dan kurus. Petik 2. Ruyan mengangguk karena dia senang dengan apa yang dikatakannya. Gadis-gadis tetaplah gadis-gadis. Mereka selalu lebih suka mendengar kebohongan manis daripada fakta. Entah kenapa, sejak cedera terakhir, tubuh King Feng terasa lebih bertenaga, dan gairah seksnya pun meningkat. Ia menatap Ruyan dengan pandangan mesum, ingin sekali bercinta dengannya. Namun, Ruyan terus menolaknya dengan mengatakan dia sedang tidak enak badan. Li King Feng sangat bingung. Dulu, Ruyan selalu mengizinkanku kapanpun aku mau. Kenapa sekarang dia menolakku? Sebenarnya, King Feng tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ruyan sudah hamil cukup lama dan itu terlihat cukup jelas berdasarkan tubuhnya. Lihat, King Feng sudah menyadari perutnya membesar dan mengira berat badannya bertambah, meskipun ia mengenakan gaun. Dia pasti akan menyadarinya setelah mereka berhubungan seks. Ruyan tidak mau berkompromi, setidaknya saat ini dia tidak ingin King Feng tahu bahwa dia hamil. King Feng sedikit frustrasi setelah menerima penolakan Ruyan, tetapi dia tidak memaksanya karena dia tahu Ruyan telah melalui banyak hal baru-baru ini. Setelah makan malam, King Feng berjalan menuju keluarga Li karena dia ingin memeriksa bagaimana keadaan kakek Chen dan Mayor Li. King Feng masih ingat dengan jelas saat pertama kali dia tiba di keluarga Li, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya atau keluar untuk menemuinya.
Tetapi pada titik ini, ketika King Feng kembali ke keluarga, semua orang berjalan keluar menuju gerbang dan menyambutnya dengan sopan. Beraninya mereka tidak sopan, ya. Sejak King Feng menghancurkan seluruh keluarga Wang, berita itu telah menyebar ke seluruh ibu kota Jing. King Feng bagaikan iblis di benak semua orang di ibu kota Jing. King Feng merasa lucu ketika melihat semua orang di rumah tampak pucat dan ketakutan. Apa aku semenakutkan itu? Lagi pula aku tidak akan memakanmu. Ya, aku memang menghancurkan keluarga Wang, tapi aku tidak akan melakukannya jika mereka tidak mencoba membunuhku terlebih dahulu. Mereka yang memintanya. Kenapa aku harus repot-repot membuat keluarga Li dalam masalah jika kau tidak menyinggungku? Tentu saja, King Feng hanya memikirkan hal ini, dia tidak berencana menjelaskan apapun karena bisa jadi bagus melihat mereka benar-benar takut padanya. Kakek Chen, apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Tanya King Feng sambil tersenyum tipis. Meskipun King Feng telah menunjuk Meyer sebagai kepala keluarga, banyak hal masih berada di bawah kendali Tianqi. Karena Meyer masih gadis kecil, ia belum tahu banyak tentang keluarga itu. King Feng, keluarga Li telah menjadi keluarga teratas di antara 3 keluarga lainnya di ibu kota Jing sejak begitu banyak keluarga kecil lainnya menyerah kepada kita. Ini tidak akan terjadi tanpamu, kata Tianqi Chen dengan wajah gembira. Faktanya, keluarga Li belum pernah memiliki reputasi seperti ini sejak sang penakluk, penguasa tertinggi di ibu kota Jing, menghilang 10 tahun yang lalu. Saat ini, sejak King Feng menggemparkan seluruh kota, keluarga Li mendapatkan banyak prestise darinya dan mampu mengungguli keluarga-keluarga lain. King Feng mengangguk dan tidak terlalu terkejut. Ia berbalik dan bertanya, Meyer, bagaimana perasaanmu sebagai kepala keluarga? Apakah semuanya masih baik-baik saja sejauh ini? Meyer menjawab dengan penuh semangat, ya. Semuanya baik-baik saja. Terima kasih, sepupu. Aku akan mengikuti instruksimu dan membuat keluarga Li menjadi lebih kuat dan lebih besar. Semua orang memandang Meyer dengan iri. Putrinya telah menjadi tuan muda keluarga, mungkin itu hanya terjadi sekali setiap 100 tahun. King Feng mengangguk dan memujinya. Kemudian, ia menghabiskan waktu berjalan-jalan di rumah, mengingat beberapa tempat yang biasa ia kunjungi semasa kecil. Pukul 10 malam ketika King Feng kembali ke hotel sang penakluk. Ia tidak suka tidur di rumah Li. Tidur di hotel sang penakluk, sebaliknya, terasa jauh lebih nyaman. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.